Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Randos Robertus Rero MM selaku penguji. Yang saya hormati pula Bapak Rufus Kodatuluma Esos selaku mentor dan Ibu Titi Kristinawati SPDI MA selaku pembimbing. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fikra Artawacana Uran, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 100 di BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan aktualisasi yang kurang lebih selama 1 bulan telah saya lakukan di unit kerjanya saya. Untuk mempersingkat waktu, silakan saksikan video berikut ini. Judul laporan kegiatan aktualisasinya saya ialah upaya meningkatkan pengetahuan nelayan terkait syarat kelengkapan dokumen pengurusan surat rekomendasi BBM. Terdapat 5 komponen kegiatan dalam kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Sebelum melakukan 5 komponen kegiatan aktualisasi yang telah saya tentukan, terlebih dahulu saya bertemu dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, namun yang bersangkutan tidak sedang berada di tempat, sehingga saya diarahkan untuk bertemu dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, yaitu Bapak Dr. Randos Franciscus Balahurin. Di situ kami membahas hal yang berkaitan dengan judul aktualisasi dan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Beliau kemudian menyetujui kegiatan aktualisasinya saya dengan menandatangani surat persetujuan atau lembar persetujuan yang telah saya buat. Selanjutnya yang saya lakukan adalah bertemu dengan mentor, yaitu Bapak Rufus Kodatuluma selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Flores Timur. Beliau menyambut baik rancangan judul kegiatan aktualisasinya saya dan memberikan beberapa masukan berkaitan dengan hal-hal teknis yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang telah saya buat. Lampiran daripada lembar persetujuan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan standar operasional prosedur pelayanan pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan kegiatan pertama adalah meminta izin kepada Kepala Seksi Bina Perizinan Usaha Dinas Perikanan selaku atasan langsungnya saya. Output dari kegiatan ini adalah Kepala Seksi memberikan izin untuk melakukan kegiatan yang dimaksud. Tahapan selanjutnya, saya menyusun format draft standar operasional prosedur pengurusan surat rekomendasi BBM. Sebelum saya menyusun format draft tersebut, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Seksi. Terdapat beberapa poin yang dimasukkan ke dalam draft SOP tersebut, yakni yang pertama dasar hukum, kedua persyaratan, ketiga tahapan per tahapan kegiatan pelayanan yang harus dilakukan, dan yang terakhir alat dan bahan yang digunakan dalam proses pelayanan tersebut. Setelah format draft SOP tersusun, tahapan kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah mencetak draft SOP itu sendiri. Output dari tahapan kegiatan ini adalah print out draft SOP. Tahapan selanjutnya yang saya lakukan adalah bersama Kepala Seksi Bina Perizinan Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur bertemu dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur untuk berkonsultasi, memohon persetujuan dan pengesahan standar operasional prosedur pelayanan pengurusan surat rekomendasi BBM. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur kemudian menyetujui standar operasional pelayanan pengurusan surat rekomendasi tersebut dengan menandatangani draft SOP yang telah diberikan. Terdapat beberapa masukan oleh Kepala Dinas Perikanan berkaitan dengan sikap ramah yang harus dilakukan dalam pelayanan tersebut. Lampiran dari lembaran draft SOP dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kegiatan kedua yang saya lakukan ialah membuat media papan informasi terkait syarat kelengkapan dokumen dan prosedur pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan pertama dari kegiatan ini, saya meminta izin kepada Kepala Seksi Bina Perizinan Usaha selaku atasan langsungnya saya. Output dari kegiatan ini, Kepala Seksi memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut dan memberikan beberapa masukan terkait dengan warna yang digunakan dalam proses pembuatan media papan informasi. Tahapan selanjutnya, saya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan media papan informasi terkait syarat kelengkapan dokumen dan prosedur pengurusan surat rekomendasi BBM. Output dari tahapan kegiatan ini adalah tersedianya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media papan informasi tersebut. Berikutnya, saya dibantu oleh rekan kerja
di Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur membuat media papan informasi dan memasang media papan informasi tersebut. Output dari tahapan kegiatan ini adalah media papan informasi terpasang untuk selanjutnya dapat menjadi bahan informasi bagi nelayan. Kegiatan ketiga dari proses aktualisasi saya adalah membuat leaflet dengan tema Nelayan Taat, BBM Lancar, Pasti Sejahtera. Tahapan pertama yang saya lakukan dalam kegiatan ini tentunya saya terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Seksi Bina Perizinan Usaha selaku atasan langsungnya saya. Output dari tahapan ini, Kepala Seksi kemudian memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Tahapan selanjutnya saya mendesain leaflet. Sebelum saya mendesain leaflet, terlebih dahulu saya berkonsultasi dengan Kepala Seksi. Beliau kemudian memberikan masukan berkaitan dengan poin informasi yang harus dimasukkan ke dalam media leaflet tersebut, yakni tema daripada leaflet itu sendiri, dasar hukum, persyaratan pengurusan surat rekomendasi BBM sebagai poin utama informasi yang harus disampaikan kepada nelayan, dan prosedur pengurusan surat rekomendasi BBM. Selanjutnya saya mencari referensi dan kemudian mendesain leaflet tersebut dengan menarik dan sebisa mungkin mudah dipahami oleh nelayan. Tahapan selanjutnya saya mencetak leaflet yang telah didesain. Output dari tahapan kegiatan ini terdapat 11 eksemplar leaflet yang telah dicetak dan siap dibagikan kepada nelayan yang terdapat di PPIA Magarapati. Setelah leaflet tersebut selesai dicetak, tahapan selanjutnya saya membagikan leaflet tersebut kepada para nelayan yang terdapat di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati sebagai titik kumpul para nelayan. Terdapat 10 orang nelayan yang mendapatkan leaflet tersebut, dan 1 eksemplar leaflet saya bagikan kepada Koperasi Nelayan Mina Gonzalo Raya selaku lembaga atau organisasi yang menaungi para nelayan yang terdapat di Kabupaten Flores Timur. Lampiran eksemplar leaflet dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lampiran dari tanda terima yang diterima oleh KUD Mina Gonzalo Raya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lampiran dari ke-10 nelayan yang menerima eksemplar leaflet dapat dilihat pada gambar berikut ini beserta dengan daftar tanda terima. Kegiatan keempat dari kegiatan yang saya lakukan dalam proses aktualisasinya saya adalah membuat formulir permohonan pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan pertama dalam kegiatan ini, saya meminta izin kepada Kepala Seksi. Output dari tahapan kegiatan ini, Kepala Seksi memberikan izin untuk membuat formulir permohonan pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan selanjutnya yang saya lakukan dari kegiatan ini, saya membuat format formulir permohonan pengurusan surat rekomendasi BBM. Terdapat beberapa item atau poin yang saya masukkan ke dalam format formulir permohonan tersebut, yakni identitas dari nelayan yang mengajukan permohonan pengurusan rekomendasi BBM, baik berupa nama pemilik kapal, alamat, ukuran kapal, dan alat tangkap yang digunakan. Selanjutnya, poin yang saya masukkan ke dalam format formulir permohonan pengurusan surat rekomendasi tersebut ialah checklist dari syarat-syarat kelengkapan dokumen yang wajib disertakan oleh nelayan dalam permohonan pengurusan surat rekomendasi BBM tersebut. Dokumen yang dimaksud berupa KTP pemilik kapal, bukti pencatatan kapal perikanan, surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat layak operasi, pas besar, dan pas kecil. Tahapan selanjutnya, nelayan mengisi formulir permohonan tersebut dengan menceklis dokumen-dokumen yang dibawa oleh nelayan. Lampiran dari format formulir permohonan pengurusan surat rekomendasi BBM dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan dalam proses aktualisasinya saya ialah memberikan pemahaman kepada nelayan terkait syarat dan prosedur pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan pertama yang saya lakukan dalam kegiatan ini ialah meminta izin kepada atasan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tahapan selanjutnya setelah saya memperoleh izin dari atasan ialah saya menyusun kuesioner yang saya gunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dari nelayan berkaitan dengan pengurusan surat rekomendasi BBM. Tahapan selanjutnya saya melakukan kegiatan sosialisasi di Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba terkait persyaratan pengurusan surat rekomendasi BBM. Sebelum saya melakukan kegiatan ini, terlebih dahulu saya meminta izin kepada Kepala Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba. Beliau kemudian menyetujui kegiatan tersebut. Selanjutnya saya membuat undangan yang dibagikan kepada para nelayan yang terdapat di Pangkalan Pendaratan Ikan.
Terdapat 10 orang nelayan yang menghadiri kegiatan tersebut. Saya didampingi oleh Kepala Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan Oeba dan seorang teman yang merupakan staf pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Di dalam kegiatan itu sendiri, kami berdiskusi menyampaikan beberapa poin-poin informasi terkait dengan syarat kelengkapan pengurusan surat rekomendasi BBM. Selanjutnya, setelah selesai melakukan kegiatan sosialisasi, saya kemudian memberikan kuesioner yang telah saya buat kepada nelayan. Pertanyaan dari kuesioner itu sendiri berkaitan dengan tingkat pemahaman nelayan dalam mengurusi surat rekomendasi BBM tersebut. Nelayan kemudian memberikan jawaban. Terdapat 5 orang nelayan yang memberikan jawaban bahwa mereka paham dalam pengurusan surat rekomendasi BBM tersebut, dan kelima orang lagi sangat paham terkait syarat kelengkapan dokumen pengurusan surat rekomendasi tersebut. Lampiran permohonan izin kepada Kepala Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, surat undangan kegiatan sosialisasi, dan daftar hadir kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar-gambar yang telah disajikan berikut ini. Singkatnya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya.